Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Belum sempat dia turun dari ranjang, aku meraih lengannya. "Mai, mau kemana?" tanyaku. "Mau tidur di kamarku, Mas," jawab Maya. "Kamu tidur di sini saja bareng aku. Kita suami istri. Sudah seharusnya kita tidur bersama dalam satu ranjang." Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari Mas Pandu yang ada di sebuah kota yang minta dirahasiakan tempatnya. Jangankan hubungan suami istri, menyentuh tubuhnya saja aku tidak pernah. "Mas Pandu gak kenapa-kenapa kan?" tanya Maya lagi karena tidak ada jawaban dariku. "Mas, Maya boleh masuk?" "Mas, Maya boleh masuk?" tanya Maya kemudian. "Masuk saja, pintunya tidak dikunci," jawabku singkat. Maya pun membuka pintu kamarku. Dia kaget melihat kondisiku yang berbalut selimut dan menggigil kedinginan. "Mas Pandu kenapa kok menggigil? Tubuh Mas Pandu juga panas?" tanya Maya dengan wajah cemas. "Sebentar ya Mas, Maya racik ramuan dulu di dapur," kata Maya lagi. Maya pun keluar kamar menuju dapur, mencari bahan-bahan yang akan diracik untuk membuat obat penurun panas. Sesaat kemudian Maya sudah kembali dengan sebuah mangkok kecil di tangannya yang entah berisi apa. "Mas Pandu, tolong buka selimutnya ya. Maya mau lururi tubuh Mas Pandu biar panasnya segera turun," jawab Maya. Entah mengapa aku pun mengikuti apa yang diminta Maya. Kemudian Maya melumuri tubuhku dengan racikan yang dia buat. Setelah selesai melumuri, Maya memasangkan kembali selimutku. "Maya turun dulu ya Mas. Kalau Mas Pandu butuh sesuatu, panggil Maya saja," kata Maya. Aku hanya mengangguk. Kemudian Maya keluar dari kamarku. Sekitar 1 jam kemudian, tubuhku terasa mulai berkeringat. Aku sudah tidak merasakan dingin lagi. Dan badanku sudah terasa lebih baik meski masih lemas. Entah ramuan apa yang dibalurkan Maya ke tubuhku, tapi khasiatnya cukup ampuh. Sesaat aku teringat bagaimana Maya tadi memperlakukanku dengan lembut saat mengobati aku. Aku pun seperti tersadar dari mimpi buruk. Kenapa selama ini aku memperlakukan dia dengan tidak baik, padahal dia istriku. Aku sudah berjanji dalam akad, dan perjanjian itu sangat sakral karena melibatkan Dia yang maha segalanya. Astagfirullah, aku merasa bersalah dan berdosa sekali pada Maya istriku. Meskipun aku tidak mencintainya dan terpaksa menikahinya, tapi tidak sepantasnya aku memperlakukan dia dengan tidak baik selama ini. Sementara wanita yang aku cintai malah mengkhianati aku. Lani selingkuh dengan laki-laki lain.
Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk menebus dosa dan kesalahanku pada Maya istriku. Tanpa terasa, air mataku mulai mengalir. Mas Pandu, kenapa menangis? Tiba-tiba saja, tanpa aku sadari, Maya sudah berdiri di sebelah tempat tidurku dengan membawa semangkuk bubur dan segelas teh panas. Aku tidak menangis kok, jawabku sekenanya sambil menyeka air mataku. Maya hanya tersenyum melihat aku yang salah tingkah. Mas, sarapan dulu ya, biar cepat sehat. Ini Maya buatin bubur. Maya suapin ya, kata Maya. Aku pun hanya mengangguk. Sesaat kemudian, Maya duduk di tepi ranjangku sambil menyuapi aku. Entah, memang berbakat atau mungkin sudah sering masak. Semua masakan yang dibuat Maya rasanya selalu pas di lidahku. Termasuk bubur yang sedang disuapkan ini. Rasanya enak sekali. Apakah ini salah satu alasan kenapa ibuku ngotot agar aku mau menikah dengan Maya? Karena selain cantik dan lembut, Maya ternyata juga jago memasak. Mas, kok bengong? Tanya Maya memecah lamunanku. Tidak, Mai. Aku hanya heran saja sama kamu. Hampir setengah tahun pernikahan kita, aku tidak pernah menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami. Bahkan aku selalu bersikap buruk sama kamu. Tapi kamu sendiri tidak pernah marah dan mengeluh. Malah selalu tersenyum. Jelasku pada Maya. Mas, aku kan sudah pernah bilang sama Mas Pandu bahwa aku menikah dengan Mas Pandu semata-mata karena mencari ridho Allah. Dan sikap Mas Pandu kepadaku selama ini aku anggap sebagai ujian untukku. Jawaban Maya sungguh menyejukkan hatiku. Aku tidak menyangka hatinya begitu mulia. Hatimu sangat mulia, Mai. Maafkan aku. Aku sudah bersikap buruk padamu. Aku sangat bersalah dan berdosa sudah menyepelekan sebuah akad pernikahan. Aku sangat menyesal, jawabku. Mas, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan dosa. Yang penting kita bisa memperbaiki semua kesalahan itu. Aku yakin Mas Pandu pasti punya alasan kenapa bersikap seperti itu kepadaku selama ini. Tapi aku juga bangga padamu, Mas. Kamu sangat berbakti pada orang tuamu, khususnya ibumu. Kamu selalu taat perintah ibumu. Dan kamu juga sangat rajin sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang membuatku yakin bahwa kamu memang jodoh terbaik buatku. Aku hanya tinggal menunggu waktu saja, karena aku sangat yakin suatu ketika sikap Mas Pandu pasti akan berubah terhadapku. Jelas Maya. Hari itu aku pamit pada kedua orang kawanku. Aku tidak bisa masuk kerja. Aku minta tolong mereka berdua untuk menghandle semua pekerjaanku. Hari itu aku habiskan di rumah, mengobrol banyak hal dengan Maya, hingga malam pun tiba. Mas, aku ngantuk, aku ke kamarku dulu ya, mau tidur, kata Maya sambil beranjak dari ranjang tempat tidurku. Belum sempat dia turun dari ranjang, aku meraih lengannya. Mai, mau kemana? Tanyaku. Mau tidur di kamarku, Mas, jawab Maya. Kamu tidur di sini saja bareng aku. Kita suami istri. Sudah seharusnya kita tidur bersama dalam satu ranjang. Jawabku yang membuat Maya tersenyum manis.
Dan malam itulah pertama kalinya aku menunaikan kewajibanku kepada Maya sebagai seorang suami. Kini kebahagiaanku semakin lengkap dengan hadirnya seorang bayi perempuan mungil, buah cintaku dengan Maya. Demikian Ellen Story Lovers, sepenggal kisah yang mungkin bagi kalian tidak masuk akal, tapi itulah yang aku alami. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisahku ini. Terima kasih buat Mas Pandu yang sudah berbagi cerita di Ellen Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah serupa dengan Mas Pandu atau mempunyai kisah yang tidak dapat kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di ellins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.